Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pembelajar. Oke, rekan-rekan pembelajar yang luar biasa, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang online marketplace gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini rekan-rekan akan mempelajari tentang apa itu online marketplace dan juga bagaimana tips-tipsnya untuk meningkatkan penjualan di online marketplace. Belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang online marketplace. Nah, emang ini udah sangat familiar sekali di Indonesia. Keberadaannya dalam satu dekade terakhir ini memang sangat berkembang pesat. Nah, di sini pada video kali ini kita akan membahas apa itu online marketplace dan bagaimana cara memaksimalkan cuan atau profit di online marketplace. Yuk kita bahas. Oke, rekan-rekan, seperti yang kita ketahui ya, channel digital marketing itu ada banyak sekali. Rekan-rekan bisa memfokuskan bagaimana rekan-rekan di tiap channel karena perlakuannya berbeda. Bisa mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, atau bahkan kita juga memaksimalkan SEO-nya, bagaimana website dan SEM-nya. Terus habis itu ada juga nih channel yang sedang booming dalam beberapa tahun terakhir dan bisa menjadi potensi yang sangat bagus jika rekan-rekan mempunyai barang yang bisa dijual secara cepat, yaitu adalah channelnya online marketplace. Nah, tentu rekan-rekan nggak akan bingung ya, atau sudah sangat familiar apa itu online marketplace. Ya, sebut saja Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan channel-channel toko-toko online marketplace yang sangat besar di Indonesia, sehingga banyak sekali pengunjung yang datang tiap harinya. Nah, apa bedanya online marketplace ini misalkan dengan sosial media? Nah, kalau di online marketplace ini rekan-rekan nggak harus melakukan misalkan pembalasan satu-satu chatnya gitu ya. Nah, kalau di online marketplace di sini udah tersistem semuanya. Nah, di sini rekan-rekan sudah mendapatkan paket komplit, rekan-rekan nggak usah pusing bagaimana SEO-nya, bagaimana mengoptimize websitenya. Rekan-rekan hanya perlu menyiapkan produknya saja dan foto-fotonya dan juga deskripsinya. Nah, di sini rekan-rekan bisa buka toko. Umumnya online marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, nah ini sangat free karena rekan-rekan ketika membuka toko di tempat tersebut, rekan-rekan tidak dipungut biaya. Nah, di sini rekan-rekan akan mempunyai satu toko dan rekan-rekan bisa mendesainnya seperti itu. Jadi di online marketplace ini rekan-rekan nggak akan pusing lagi bagaimana mendapatkan trafficnya, karena trafficnya akan datang tiap harinya itu jutaan. Tinggal rekan-rekan mengoptimize bagaimana toko rekan-rekan agar pembelian terjadi di toko rekan-rekan seperti itu. Sistem pembayarannya sudah ada dan rekan-rekan tidak perlu lagi ribet-ribet bagaimana untuk meningkatkan trust mengenai pembayaran. Nah, di sini sistemnya udah komplit karena online marketplace ini adalah pihak ketiga yang akan menengahi antara penjual dengan pembeli gitu ya. Jadi ketika pembeli melakukan transaksi penjualan, uang itu akan ada di rekening atau penyimpanan di pihak marketplace. Nah, ketika pesanannya sudah diterima, nah diterima dengan baik dan pembeli itu melakukan konfirmasi, baru uangnya dikirim ke penjual, ke saldonya penjual gitu ya, dompet digitalnya. Nah, hal ini tentu makanya sangat digemari oleh para customers atau masyarakat di Indonesia untuk mencari barang-barang impian mereka. Kalau misalkan dulu kita untuk mendapatkan barang mungkin kita harus ke toko offline satu-satu membandingkan harga, tapi di online marketplace kita bisa dengan hanya klik dan kita bisa melihat referensi-referensi untuk mendapatkan barang terbaik seperti itu. Nah, itu adalah tentang online marketplace. Nah, bagaimana sekarang strategi untuk mengoptimalisasikannya? Bagaimana cara gitu agar kita bisa cuan maksimal di online marketplace? Yuk kita bahas. Oke, langsung kita mulai aja. Bagaimana caranya atau strateginya agar kita bisa mendapatkan profit maksimal di online marketplace? Bagaimana kita bisa menang persaingan? Yang pertama adalah tentang rating. Nah, rating ini sangat penting sekali rekan-rekan. Di online marketplace ada berbagai macam seller, ada banyak seller. Nah, bagaimana agar kita bisa bersaing dengan sehat, agar kita bisa menang persaingan, yaitu dengan meningkatkan rating. Nah, rating di sini ada rating dari produk, ya produknya, ada juga rating reputasi toko gitu ya. Jadi jika kita transaksinya semakin banyak, artinya ketika reputasi toko kita tinggi, itu menandakan bahwa kita sudah menangani banyak transaksi penjualan gitu ya. Dan ini akan meningkatkan trust customers. Nah, akan ada juga rating di tiap produknya. Rating tiap produknya antara produk satu misalkan
kita tentang berjualan casing handphone 1 tipe Samsung, casing handphone 2 yang untuk iPhone, atau yang ketiga Nokia dan lain sebagainya. Nah, itu dia akan mempunyai masing-masing rating sendiri. Nah, di sini mereka akan bersaing terhadap produk-produk yang serupa dari kompetitor yang serupa juga di bidang penjualannya, seperti itu. Oleh karena itu, penting agar kita bisa mempunyai rating yang bagus, agar kita bisa memaksimalkan bagaimana setiap kali transaksi itu akan mendapatkan feedback positif, karena akan ada ulasannya juga. Nah, di sini akan meningkatkan trust atau customers akan lebih menyukai produk-produk yang sudah banyak orang membeli di sana, gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa meningkatkan rating produk kita dan reputasi toko kita. Yang pertama, nah ini strategi yang pertama kali nih, jika rekan-rekan baru pertama kali masuk online marketplace, di sini saya sarankan gunakanlah strategi menjemput bola. Jadi rekan-rekan harus lebih aktif gitu ya menjemput bolanya, agar bisa langsung mendapatkan rating yang bagus gitu ya, slip-slipnya. Nah, rekan-rekan tentu sudah mempunyai koneksi baik itu di Facebook, Instagram, di sosial media rekan-rekan, atau teman-teman offline rekan-rekan di kantor, dekat rumah, atau saudara, kolega. Nah, di sini rekan-rekan bisa memaksimalkan mereka dengan cara rekan-rekan menawarkan produknya langsung kepada mereka dan minta bantuan mereka agar mereka membeli ulasan yang bagus, agar mereka memberikan rating yang maksimal, seperti itu ya. Ini sama seperti yang saya lakukan dulu ketika saya menjalankan usaha casing handphone ya, aksesoris handphone di toko Faki Seluler. Nah, karena produk-produk saya waktu itu saya mulai berjualan 2016. Ketika itu saya masih bekerja sebagai konsultan IT, jadi saya double kegiatan ya ketika itu. Jadi sambil saya kerja di kantor, saya tetap aktif untuk membuat bagaimana toko marketplace saya untuk baik gitu ya, karena itu baru awal-awal, karena riskan banget jika rekan-rekan tokonya masih belum rame yang saat ini sedang bekerja, rekan-rekan langsung fokus ke channel online marketplace. Nah, itu akan dikhawatirkan cash flow-nya rekan-rekan akan limbung dari yang udah penghasilan tetap ya, pas ketika kita baru mulai di online marketplace, kita harus berdarah-darah di awal. Oleh karena itu, sering-seringlah jemput bola, langsung minta tolong rekan-rekan, misalkan ditargetkan berapa seharinya, ada berapa nih yang ingin rekan-rekan targetkan, siapa orang-orangnya, dibikin list aja gitu tuh. Kalau misalkan sehari 5, terus habis itu dalam 1 bulan tentu akan menjadi 150 orang gitu ya customers. Nah, di situ rekan-rekan kalau bisa aktif, mempunyai kolega, dan mereka bisa memberikan feedback positif, produk dengan rating jumlah puluhan atau bahkan ratusan, itu udah maksimal banget tuh, udah keren banget. Tapi saya yakin sih nggak akan di ratusan dulu, pertama-tama paling nggak udah 1-10 udah ada rating bintang 5, itu akan bisa meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, jemputlah bola, carilah teman-teman dan kolega rekan-rekan yang mana mungkin mereka benar-benar membutuhkan produknya, dan berikan ulasan yang positif dan jujur terhadap produk rekan-rekan. Oke, yang kedua adalah jualah dengan harga yang bersaing. Seperti yang kita ketahui bahwa di online marketplace ini memang persaingannya agak cukup beringas juga ya, akan berdarah-darah juga ya. Nah, oleh karena itu rekan-rekan harus bisa menentukan harga yang wajar. Rekan-rekan harus lihat nih kompetitor rekan-rekan memberikan harga berapa. Lihat range yang paling rendah dengan range paling tinggi. Coba rekan-rekan ambil keuntungan yang di tengah-tengahnya gitu ya. Atau kalau kompetitor rekan-rekan harga misalkan satu produk 30.000 dan dia sudah bagus reputasi tokonya, ya udah nggak apa-apa, kita turunin ke 25.000 seperti itu. Maksudnya apa? Karena dengan kita memberikan harga yang kompetitif dan bisa lebih mudah bersaing dengan produk-produk yang sudah lebih dulu unggul gitu. Tapi ingat, ketika produk kita baru harga lebih murah, tentu akan ada customers, dan customers itu tentu ketika puas dengan produk kita, dia akan lakukan repeat order, akan lakukan pembelian berulang, pembelian kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, tentu ini akan mendapatkan efek profit yang akan berlipat ganda gitu, dibandingkan jika rekan-rekan hanya memberikan harga yang tinggi, untungnya sekali, dan mereka tidak lakukan repeat order. Nah, sebaiknya di online marketplace ini gunakanlah harga yang bersaing. Nah, ibarat kata jika rekan-rekan ini strategi misalkan semut ya, semut kan tentu akan datang melihat gula gitu. Nah, ini gulanya ini kita taburkan aja dulu nih, sehingga semut-semutnya pada datang. Nah, ketika mereka udah banyak, tentu mereka akan datang kembali seperti itu. Dan saat mereka datang kembali, mereka sudah puas dengan produk kita, sudah loyal, kita bisa menaikkan harga sedikit demi sedikit seiring dengan reputasi toko dan reputasi produk yang sudah banyak dan testimoni yang banyak. Tentu itu akan meningkatkan bisa meningkatkan brand kita, dan kita bisa lebih bersaing dengan harga yang lebih tinggi. Oke, yang kedua, tadi yang pertama adalah tentang rating dan reputasi toko. Yang kedua adalah
beriklan. Nah, ini iklan ini sangat penting ya rekan-rekan. Mungkin aja kalau misalkan caranya secara organik kayak gratis gitu, rekan-rekan hanya jemput bola, memberikan rekomendasi arahan kepada teman-teman, itu kan akan terbatas ya, dan juga akan produk itu akan lama terjual. Tapi maksimalkanlah fitur beriklan, fitur AdSense yang ada di online marketplace. Nah, tentu memang seperti yang kita ketahui di online marketplace ini ada fitur-fitur terkait penjualannya, terkait ads-nya gitu ya. Mereka pihak marketplace tentu mereka akan mendapatkan profit dari fitur beriklan ini. Tapi sebaiknya rekan-rekan jangan takut untuk mengeluarkan budget. Nah, ini masalah mindset juga nih yang ingin saya sharing. Yang pertama, ketika kita melakukan beriklan, kita harus paham ketika kita misalkan mendapatkan keuntungan nih 1 juta tanpa beriklan, tapi ketika kita beriklan kita mendapatkan keuntungan 10 juta dengan budget 2 juta beriklan dalam sebulan gitu ya. Nah, mana profit yang lebih tinggi? Antara yang 1 juta dengan yang 10 juta dikurang budget 2 juta untuk iklan, profitnya adalah 8 juta. Tentu yang beriklan ini akan lebih menggiurkan ya. Tentu dengan budget yang 8 juta profit ini, rekan-rekan akan bisa lebih mengembangkan strategi untuk pertumbuhan bisnisnya rekan-rekan. Jadi oleh karena itu mindsetnya rekan-rekan jangan hanya terpikirkan budget iklannya, tapi ya berpikirlah bagaimana agar profit yang didapatkan dari iklan yang bisa kita maksimalkan. Kalau misalkan ibaratkan dengan mall gitu ya, kan online marketplace itu dia kayak mall gitu ya. Misal berjualan di mall itu kan memang biayanya lebih mahal gitu ya. Kita menaruh produk di sana, kita punya kios di sana, memang biayanya lebih mahal dibandingkan dengan kita berjualan di pinggir jalan mungkin ya. Kalau misalkan kita jualan di pasar kaget pagi-pagi gitu, atau misalkan pasar malam, nah itu mungkin biaya sewa-nya akan rendah gitu ya, atau bahkan nggak perlu pakai biaya. Saya pernah berjualan di dekat Ciputat itu pagi-pagi berolahraga, di situ gratis tuh berjualan, saya waktu itu pakai mobil. Tapi tentu akan berbeda ketika waktu saya berjualan secara online gitu ya, di online marketplace. Jadi waktu itu saya coba tuh tes di offline gitu, saya coba jualan di pinggir jalan, aksesoris handphone, terus habis itu saya coba berjualan beriklan di online marketplace. Nah, memang di saat kita di offline ini, waktu itu saya itu tidak menggunakan, paling cuma bayar parkir doang, atau melihat preman-preman sana aja itu, pungli-pungli. Tapi di online marketplace ini saya menghabiskan budget sehari itu bisa 200 sampai 400 ribu per hari. Namun di online marketplace saya mendapatkan penghasilan ya, atau saya bisa dapat transaksi antara 10 sampai 20 transaksi per harinya. Nah, oleh karena itu saya lebih memaksimalkan di online marketplace ini ketimbang saya berjualan capek-capek ke pinggir jalan setiap harinya. Nah, di sini rekan-rekan harus bisa memahami mindsetnya dulu. Lebih baik kita keluar uang sedikit untuk mendapatkan profit yang lebih banyak. Oke, berikutnya adalah optimasi iklannya gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan udah ready nih, mindsetnya udah terbentuk, nah rekan-rekan sekarang tinggal bagaimana teknis beriklannya. Nah, masalah teknis beriklan ini ada banyak penjelasannya. Bahkan di pihak online marketplace tersebut mereka ada blog yang menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur-fitur AdSense mereka. Misalkan kalau nggak salah tuh dulu di Bukalapak itu dia ada promoted push gitu ya. Habis itu ada push. Kalau misalkan push itu dia versi gratisnya gitu ya, kita nge-push sekali nanti produk kita akan muncul di urutan pertama pencarian. Tapi push itu akan bersaing dengan toko-toko yang lain. Saat mereka push akan turun gitu ya, kita mesti push lagi baru biar nggak turun. Nah, itu akan ganti-gantian. Tapi ada fitur yang bisa lebih memudahkan, yaitu namanya promoted push. Nah, di sini promoted push ini waktu itu saya ingat sekali bahwa untuk mendapatkan tempat posisi paling atas ketika pencarian misalkan baterai iPhone gitu ya. Nah, biasanya kan orang itu kan nggak jauh-jauh itu, yang pertama, kedua, ketiga itu, baris yang pertama, kedua, ketiga itu akan menjadi baris-baris utama yang akan mereka klik dan akan melakukan pembelian. Nah, di situ kita bisa bersaing tuh. Nah, saat bersaing dengan iklan, saat kita udah mengeluarkan biaya iklan, kita jangan sampai iklan kita sia-sia boncos gitu ya, karena itu biayanya per klik gitu ya, sekali diklik. Dan itu juga memperebutkan posisi di atas itu dengan sistem bidding gitu ya, dengan sistem lelang. Kalau rekan-rekan misalkan per kliknya 200 perak, tapi ternyata kompetitor rekan-rekan 240 perak, nah dia akan lebih tinggi posisinya, akan lebih strategis. Nah, di sini rekan-rekan harus bisa memposisikan anggaran budgetnya dengan profit yang rekan-rekan punya gitu ya. Dan nah di sini juga rekan-rekan harus melakukan settingan dasar seperti gambarnya, fotonya. Nah, rekan-rekan ketika membuat foto produk jangan menggunakan foto yang hanya foto asal-asalan gitu ya. Misalkan di foto sendiri tapi warnanya ngeblur, atau misalkan di foto Google yang udah ada
watermarknya. Nah, jangan seperti itu. Jika memang ingin menggunakan foto yang Google, gunakanlah foto yang bersih, yang HD, atau juga foto tersebut bisa diedit lagi, remove background, gunakan background yang putih. Nah, di putih ini kita bisa memberikan keterangan-keterangan tuh. Kalau saya tekniknya seperti ini nih. Nah, di situ di punya saya ini saya kasih bingkai. Nah, dengan bingkai ini terlihat seperti profesional nih. Jadi saya seragamkan biar eye-catching bingkainya. Terus habis itu saya kasih stempel yang berupa terbukti, teruji, ori. Nah, terus habis itu juga ada bonusnya. Nah, tentu hal-hal ini akan jadi penarik mereka ketika mereka melakukan pencarian, dan habis itu muncul dan dilihat tuh ternyata di baris itu foto kita tuh sama iklannya, iklan di foto-foto kita tuh ternyata benar-benar eye catching dan benar menggugah interestnya mereka gitu ya. Nah, di situ penting tuh teknik-tekniknya. Jadi rekan-rekan menggunakanlah foto yang bagus. Nah, ketika diklik, nah di saat diklik ini biaya sudah terpotong, biaya budgetnya gitu ya. Nah, di budget potong ini maksimalkanlah untuk konversi dengan cara rekan-rekan memberikan deskripsi yang lengkap yang jelas. Jadi mereka tuh nggak perlu nanya-nanya lagi nih di chat nih, banyak fitur-fiturnya apa, dikasih misalkan ukurannya apa, ada warnanya apa, dan lain sebagainya. Di situ mekanisme untuk komplainnya gimana, returnya, dan lain sebagainya. Semakin jelas, deskripsinya akan semakin bagus. Di sini karena online marketplace persaingannya ini adalah benar-benar customers yang mencari pembelian, yang benar-benar membeli, atau ibaratnya hot customers. Jadi nggak perlu lagi kita pakai soft selling kayak di sosial media, udah aja kita hard selling, kita kasih tahu spesifikasinya, habis itu kita kasih tahu keunggulannya, ada produk-produk fiturnya apa aja, habis itu garansi klaimnya dan lain sebagainya. Nah, di sini akan sangat meningkatkan desire mereka, apalagi dengan ulasan-ulasan yang banyak, itu ulasan ada foto-fotonya yang menunjukkan kepuasan, bintangnya bintang 5. Nah, di sini rekan-rekan akan dipastikan iklan yang diklik itu tidak akan sia-sia. Jadi rekan-rekan akan bisa memenangi persaingan dan keputusan pembelian customers itu akan cepat dan mudah, dan mereka akan melakukan repeat order seperti itu. Jadi penting mulai dari setting foto, habis itu optimasi judul. Nah, di judul ini rekan-rekan bisa lihat judulnya kompetitor nih, cari keyword-keyword, karena saat keyword itu mereka algoritmanya itu adalah membaca dari judulnya, judul produknya, dan juga deskripsinya. Jadi paling penting adalah judul. Oleh karena itu pastikan judul produk di rekan-rekan ini adalah related atau benar-benar relevan gitu. Rekan-rekan carilah keyword-keyword kompetitor, produk-produk kompetitor, iklannya bagaimana, atau misalkan di mesin pencarian di online marketplace diketik gitu ya. Misalkan diketik kaos kaki gitu ya. Nanti akan muncul tuh kayak rekomendasi misalkan kaos kaki polos atau kaos kaki apa gitu. Atau dan lain sebagainya. Dan di situ bisa jadi bahan pertimbangan untuk penentuan keyword, judul, dan yang ada di deskripsi. Gitu ya, foto, judul, deskripsi. Nah, itu 3 hal yang penting untuk dioptimasi dasarnya, seperti itu. Nah, jika rekan-rekan bisa memaksimalkan hasratnya, jadi rekan-rekan sudah mendapatkan impression, desires mereka, tentu keputusan pembelian akan didapatkan dengan mudah. Dan jangan lupa, rekan-rekan ketika sudah mendapatkan transaksi dari mereka, maksimalkanlah after sales-nya itu, CRM-nya itu dengan WA, karena rekan-rekan akan mendapatkan nomor telepon mereka. Ketika rekan-rekan mendapatkan transaksi, ada baiknya rekan-rekan melakukan save nomor mereka. Terus habis itu strategi yang saya gunakan ya waktu itu ya, saya save nomor mereka, lalu saya japri ke mereka, terima kasih atas pembeliannya, bla bla bla, sehingga mereka akan aware nih ketika mereka membutuhkan produk itu, mereka bisa melakukan pembelian tanpa online marketplace, bisa langsung redirect langsung ke kita, atau mungkin juga mereka mau melakukan pembelian di online marketplace kembali, ya itu tidak masalah, itu kan pilihan mereka ya. Tapi intinya adalah kita melakukan relationship manajemen, kita melakukan teknik CRM kepada mereka melalui WhatsApp marketing. Nah, itu adalah bisa pembahasan berikutnya itu. Nah, tapi di sini adalah rekan-rekan harus bisa memaksimalkan optimasi dasarnya itu dengan maksimalkan foto, judul, deskripsi, agar iklan rekan-rekan itu tidak boncos hanya diklik dengan customers tapi mereka tidak melakukan pembelian. Oke, selain optimasi dasar tadi, memang kita harus bisa memahami bagaimana teknik-teknik beriklan di online marketplace, karena beda nih behavior di cara-caranya, setting-settingannya di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Nah, rekan-rekan itu harus pelajari secara teknisnya. Jadi arahan saya, rekan-rekan lakukan optimasi dasar, kemudian pelajarilah teknik-teknik detailnya. Teknik detailnya bagaimana, salah setting misalkan kalau di Bukalapak dulu tuh kita bisa taruh saldo, budget harian berapa, lalu kita tinggalkan monitoring aja. Atau kita bisa lakukan settingan-settingan lebih advance lainnya. Nah, di sini kayak push, promoted push. Nah, itu bisa rekan-rekan pelajari kembali, rekan-rekan lihat teknik-tekniknya agar bisa mendapatkan posisi iklan yang benar-benar fit gitu ya.
ketika posisinya sudah fit, nah optimasi iklan kalian rekan-rekan dari foto, video, dan judul dan deskripsi sudah bagus, otomatis akan terjadi transaksi penjualan yang sangat banyak, karena memang itu aja inti dasar dari online marketplace, bagaimana meningkatkan impresi, nah, sehingga ada mereka trust. Nah di situ akhirnya datanglah mereka banyak. Ini cara-cara yang dilakukan para pengusaha-pengusaha yang sudah lama di online marketplace. Mereka mendapatkan cuan, mereka tiap harinya packing, bawa ke ekspedisi dengan sangat banyak. Nah itu adalah dengan mereka memaksimalkan optimasi dasar dan teknik beriklan budgeting yang pas. Oke, itu aja. Jadi sudah rekan-rekan ketahui apa itu online marketplace, dan rekan-rekan juga sudah mengetahui strateginya, strategi bagaimana mendapatkan cuan yang maksimal. Yang pertama adalah memaksimalkan rating produk dan juga reputasi toko. Lalu yang kedua adalah maksimalkanlah beriklan. Nah, dengan beriklan ini rekan-rekan akan bisa mendapatkan posisi yang pas, dan di posisi yang pas ini rekan-rekan harus juga pastikan optimasi dari tiap campaign atau iklan rekan-rekan. Nah, semoga bermanfaat. Silahkan selamat mencoba. Jadi agar rekan-rekan bisa lebih maksimal di online marketplace, saran saya adalah dengan cara konsisten upload produk yang banyak dan juga lakukan riset kompetitor seperti itu. Dan juga respon harus rekan-rekan lakukan secara cepat gitu ya. Kalau misalkan ada chat, harus segera dibalas, atau misalkan mereka mau tanya-tanya, kalau bisa harus ada deskripsinya dengan jelas, karena memang bagaimana kualitas pelayanan rekan-rekan, bagaimana marketing communication, bagaimana rekan-rekan melakukan pelayanan, itu juga mempengaruhi bagaimana customers akan memutuskan pembelian di toko rekan-rekan. Waktu dulu saya sibuk banget tuh, ada notif chat, langsung saya balas, ready kan, dengan yang gini-gini saya balas itu. Akhirnya iklan itu saya taruh di deskripsi, jadi mereka lebih cepat dan juga pertanyaannya juga akan tidak terlalu banyak seperti itu. Nah itu penting juga rekan-rekan perhatikan bagaimana kualitas pelayanan rekan-rekan, ramah tidaknya rekan-rekan akan mempengaruhi kenyamanan mereka saat berbelanja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga rekan-rekan bisa mengimplementasikannya dan bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan cuan yang maksimal di online marketplace. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.